sebuah buku yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki ilmu dari dunia lain. Terdengar seperti dongeng, bukan? Tapi bagaimana jika buku ini benar-benar ada? Dipenuhi dengan rahasia kuno, bahasa para malaikat, dan sebuah kutukan mematikan bagi siapa saja yang berhasil memecahkannya. Ini bukan sekadar mitos, ini adalah The Book of Soiga, kitab terlarang yang menghantui John Dee, penasihat kepercayaan Ratu Elizabeth I. Apa yang membuat buku ini begitu berbahaya? Dan mengapa hingga kini misterinya masih belum terpecahkan? John Dee bukanlah orang biasa. Ia adalah seorang ahli matematika, jenius, astrolog, dan pencari ilmu yang haus akan pengetahuan, bahkan hingga ke ranah yang tak kasat mata. Di balik kejeniusannya, ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia gaib, sebuah obsesi yang membawanya berkomunikasi dengan makhluk tak terlihat dan mencari ilmu dari dimensi lain. Sebagai penasihat kepercayaan Ratu Elizabeth I, dia tidak hanya membantu membentuk strategi politik dan navigasi maritim Inggris, tetapi juga mendalami ilmu alkimia dan ramalan. Namun, ketertarikannya pada The Book of Soiga, kitab misterius yang konon menyimpan bahasa para malaikat, menjadi titik balik yang menyeretnya ke dalam dunia penuh misteri dan bahaya. John Dee percaya bahwa pengetahuan sejati tidak hanya datang dari dunia manusia, tetapi juga dari makhluk yang lebih tinggi, para malaikat. Keyakinan inilah yang mendorongnya mendalami Enochian Magic, sebuah sistem komunikasi supranatural yang diklaim dapat membuka gerbang ke dimensi lain. Bersama Edward Kelly, seorang alkemis dan cenayang, Dee melakukan ritual-ritual pemanggilan, berharap mendapatkan wahyu ilahi langsung dari para malaikat. Mereka mengklaim berhasil menerima pesan dalam bahasa misterius yang disebut bahasa Enochian, sebuah kode yang diyakini sebagai bahasa asli para malaikat. Di balik obsesinya terhadap dunia gaib, John Dee juga memainkan peran penting dalam dunia yang lebih nyata, spionase Inggris. Sebagai penasihat kepercayaan Ratu Elizabeth I, ia tidak hanya bertindak sebagai ilmuwan dan astrolog, tetapi juga sebagai agen rahasia yang mengumpulkan informasi untuk kepentingan kerajaan. Dalam surat-surat rahasianya kepada sang ratu, Dee menggunakan tanda khas 007, sebuah kode yang menandakan bahwa pesannya hanya boleh dibaca oleh mata ratu sendiri. Kode ini kemudian diyakini menjadi inspirasi bagi karakter mata-mata fiksi paling terkenal di dunia, James Bond. Dengan kecerdasan dan pemahamannya tentang sandi serta ilmu mistik, Dee membantu membentuk jaringan intelijen Inggris yang menjadi salah satu faktor kunci dalam melindungi kerajaan dari ancaman musuh. Namun, apakah benar pengetahuannya hanya berasal dari dunia akademik? Atau ada bisikan lain dari entitas yang lebih gelap? Bagi John Dee, pengetahuan bukan sekadar angka dan rumus. Ia mencari sesuatu yang lebih besar, lebih mendalam, dan lebih misterius. Pencariannya membawa dia pada sebuah kitab langka yang disebut The Book of Soiga, naskah kuno yang diyakini menyimpan rahasia kosmik yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki ilmu dari dunia lain. Kitab ini dipenuhi dengan tabel-tabel huruf yang tampaknya acak. Namun Dee percaya bahwa di dalamnya tersembunyi pesan dari alam spiritual, mungkin bahkan dari Tuhan atau para malaikat sendiri. Ia menghabiskan bertahun-tahun mencoba memecahkan kode-kode dalam naskah ini, yakin bahwa di dalamnya terkandung ilmu sakral yang dapat mengungkap misteri alam semesta. John Dee adalah seorang jenius, seorang ilmuwan, dan seorang mistikus yang percaya bahwa tidak ada misteri di dunia ini yang tak dapat dipecahkan. Namun, bahkan dia pun harus menghadapi batasan pikirannya ketika berhadapan dengan The Book of Soiga. Meskipun ia berhasil memahami sebagian isi kitab tersebut, ada satu bagian yang tetap menjadi teka-teki,
tabel-tabel misterius yang tersusun dari huruf-huruf acak, tersebar di halaman-halaman terakhir. D mencoba segala metode untuk menguraikannya. Matematika, linguistik, bahkan ritual pemanggilan roh. Namun, jawabannya tetap berada di luar jangkauan pemahamannya. Putus asa, ia akhirnya meminta bantuan kepada Edward Kelly, cenayang yang mengaku bisa berbicara dengan malaikat. Dalam salah satu sesi pemanggilan, Kelly mengklaim bahwa hanya makhluk dari dimensi lain yang dapat memahami makna sejati dari tabel-tabel ini. Pesan yang diterima semakin mengerikan. Rahasia dalam kitab ini bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang kekuatan yang seharusnya tidak dimiliki manusia. D tidak pernah berhasil memecahkan kode tersebut. Dan hingga kini, bahkan para ilmuwan modern yang telah meneliti The Book of Soiga pun masih belum menemukan jawabannya. Apa yang sebenarnya tersembunyi dalam tabel-tabel itu? Apakah itu ilmu suci? Atau sesuatu yang lebih berbahaya dari yang pernah kita bayangkan? The Book of Soiga bukan sekadar manuskrip kuno biasa. Ditulis dalam bahasa Latin, kitab ini berisi berbagai topik mulai dari astrologi, demonologi, hingga ritual sihir, seolah-olah dirancang untuk memberikan akses ke rahasia alam semesta. Namun, yang paling membingungkan adalah bagian akhirnya, 36 halaman penuh tabel misterius, yang terdiri dari huruf-huruf acak yang tampaknya tidak memiliki pola yang jelas. John Dee percaya bahwa tabel-tabel ini menyimpan kode ilahi, mungkin bahkan kunci menuju pengetahuan kosmik yang hanya bisa dipecahkan oleh mereka yang memiliki pemahaman spiritual tingkat tinggi. Ia mencoba segala cara untuk memecahkannya, tetapi bahkan kecerdasannya yang luar biasa tidak cukup untuk mengungkap makna tersembunyi di dalamnya. Menariknya, penelitian modern mengungkap bahwa susunan tabel ini bukanlah sekadar tulisan acak. Ada pola tertentu yang menunjukkan bahwa mereka disusun dengan metode kriptografi canggih. Metode yang mungkin terlalu maju untuk zamannya. Namun, meskipun banyak yang menganggapnya sebagai sekadar teks misterius, ada anggapan bahwa The Book of Soiga tidak hanya sekadar berisi informasi tentang dunia spiritual atau dunia gaib. Ada yang berpendapat bahwa kitab ini juga memiliki hubungan dengan ramalan dan takdir umat manusia. Beberapa ahli mistik bahkan berteori bahwa tabel-tabel misterius tersebut adalah bagian dari sebuah peta kosmik yang menghubungkan dunia manusia dengan dimensi lain yang bisa diakses melalui ritual dan pemahaman esoterik. Pola yang ditemukan dalam tabel-tabel tersebut menimbulkan spekulasi bahwa setiap huruf acak mungkin mewakili simbol atau entitas tertentu. Bukan hanya angka atau kode biasa, tetapi petunjuk yang mengarah pada rahasia yang lebih dalam, termasuk ramalan tentang masa depan dunia. Apakah mungkin bahwa dalam tulisan yang terlihat acak ini terkandung informasi tentang takdir umat manusia, atau bahkan ramalan tentang peristiwa besar yang akan datang, seperti pertemuan antara dunia kita dan kekuatan gaib yang lebih tinggi? Koneksi antara The Book of Soiga dan astrologi serta demonologi tidak bisa diabaikan begitu saja. Di dalam tabel-tabelnya terdapat pola-pola yang mirip dengan posisi bintang-bintang dalam zodiak yang bisa saja memberikan petunjuk tentang waktu dan lokasi peristiwa-peristiwa penting yang diprediksi akan terjadi. Ini menjadi semakin relevan ketika mengingat bahwa John Dee sendiri, seorang ahli matematika dan astrolog, percaya bahwa kitab tersebut memiliki hubungan langsung dengan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang melampaui zaman. Sebagai seorang alkemis dan pengamat langit, D menyadari bahwa buku ini bukan hanya karya intelektual, tetapi mungkin juga merupakan instruksi dari entitas yang lebih tinggi, yang mencoba menyampaikan pengetahuan yang tersembunyi di balik alam semesta. Bahkan, D percaya bahwa ketika akhirnya ia mampu memecahkan kode dalam The Book of Soiga, ia akan mampu mengakses pengetahuan tentang masa depan
dan mengubah jalannya sejarah. Alah satu bagian paling misterius adalah 36 tabel dengan kode rahasia, yang konon hanya bisa diterjemahkan oleh mereka yang memiliki karunia khusus. Kode ini telah memukau banyak orang, dari ahli kriptografi hingga para ilmuwan dan mistikus, yang semua mencoba untuk mengungkap arti di balik susunan huruf-huruf tersebut. Namun, meskipun telah berabad-abad berlalu, tidak ada yang benar-benar mampu menguraikan pesan tersembunyi di dalamnya. Beberapa orang percaya bahwa karunia khusus yang dimaksud bukan hanya kecerdasan atau keterampilan analitis, tetapi semacam pemahaman spiritual atau kemampuan intuisi yang sangat tajam. Mereka yang memiliki karunia ini dipercaya dapat merasakan energi yang mengalir di dalam simbol-simbol tersebut, mengungkapkan arti yang tersembunyi dari setiap kombinasi huruf, yang mungkin terhubung dengan entitas lain atau bahkan kekuatan kosmik yang lebih besar. Di kalangan para ahli okultisme, terdapat teori yang menyebutkan bahwa kode ini berfungsi sebagai jembatan untuk membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia yang lebih tinggi, di mana pengetahuan kuno dan kekuatan magis bersemayam. Mereka percaya bahwa jika tabel-tabel ini benar-benar diterjemahkan, itu akan mengungkapkan jalur menuju pengetahuan yang bisa mengubah pemahaman kita tentang alam semesta dan takdir manusia. Ada yang berpendapat bahwa di balik kode ini terkandung petunjuk tentang kejadian-kejadian besar yang akan datang, mungkin bahkan ramalan tentang pertemuan dengan kekuatan gaib atau entitas dari dimensi lain yang selama ini tersembunyi dari pandangan manusia. Namun, dalam mencari arti dari kode-kode tersebut, ada bahaya yang tak terelakkan. Beberapa yang terlalu berani mencoba menguraikan kitab ini tanpa pemahaman yang cukup dilaporkan mengalami gangguan mental, atau bahkan kehilangan diri mereka sendiri dalam pencarian tanpa akhir. Mereka yang berhasil mengakses sedikit dari pengetahuan yang terkandung dalam tabel-tabel tersebut seringkali melaporkan pengalaman yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan seolah-olah mereka telah berkomunikasi dengan entitas atau kekuatan yang jauh melampaui apa yang bisa dipahami oleh pikiran manusia. Siapapun yang berhasil mengartikan isi kitab ini akan menemui ajalnya dalam waktu 2 tahun. John Dee sendiri tidak berhasil mengartikan tabel misterius itu, dan setelah kematiannya, buku ini menghilang selama berabad-abad. Mitos tentang kutukan yang menyelimuti The Book of Soiga mulai berkembang menjadi cerita yang menakutkan di kalangan para pengikut ilmu mistik dan alkimiawan. Banyak yang percaya bahwa kutukan ini bukan sekadar legenda, tetapi sebuah peringatan tentang bahaya yang terletak pada pengetahuan yang terlalu besar. Setelah berabad-abad menghilang, kitab tersebut kembali muncul di abad ke-20. Ditemukan oleh seorang kolektor manuskrip di sebuah pasar buku langka di London. Namun, penemuan kembali buku ini tidak mengakhiri misteri, malah menambah ketegangan. Mereka yang mencoba untuk mempelajarinya lebih dalam, berusaha mengungkapkan makna di balik tabel-tabel kode tersebut, melaporkan pengalaman aneh dan kadang-kadang mengerikan. Beberapa mengalami mimpi buruk yang berulang, di mana mereka terjerumus ke dalam dunia yang tak terjangkau, bertemu dengan sosok-sosok yang tidak bisa dikenali, atau bahkan merasa diawasi oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Namun, ada satu hal yang lebih mengerikan lagi. Banyak yang percaya bahwa kutukan tersebut tidak hanya menghantui penerjemah kitab ini secara pribadi, tetapi juga bisa mempengaruhi seluruh dunia. Beberapa teori menyebutkan bahwa kode dalam The Book of Soiga mengandung ramalan tentang kehancuran yang akan datang, peristiwa besar yang akan mengguncang dunia, yang dapat terjadi jika pengetahuan dalam kitab itu dibuka terlalu cepat atau tanpa persiapan spiritual yang tepat. Mungkin
Apa yang tersembunyi dalam tabel-tabel itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga peringatan tentang peristiwa apokaliptik yang bisa terwujud jika kekuatan-kekuatan tertentu dilepaskan. Ada yang berpendapat bahwa kutukan ini adalah cara alam semesta atau kekuatan ilahi untuk menjaga keseimbangan, mencegah manusia mengakses pengetahuan yang akan membawa kehancuran lebih besar daripada yang bisa mereka pahami. Apakah ada kebenaran dalam mitos ini? Apakah kutukan itu nyata, atau sekadar cara untuk menjaga agar kita tidak terlalu jauh memasuki wilayah yang tidak seharusnya kita jelajahi? Setelah kematian John Dee, kitab ini dianggap lenyap. Banyak yang beranggapan bahwa buku tersebut telah hancur atau jatuh ke tangan yang salah, dan sebagian besar menganggapnya sebagai legenda belaka. Namun, takdir kitab ini ternyata jauh lebih rumit daripada sekadar menghilang dalam kabut waktu. Hingga akhirnya ditemukan kembali pada tahun 1994 di Perpustakaan Inggris dan di Perpustakaan Bodleian, Oxford. Penemuan ini mengguncang dunia akademis dan okultisme karena keberadaan The Book of Soiga yang telah hilang selama berabad-abad menunjukkan bahwa rahasia yang terkandung di dalamnya masih belum benar-benar terkubur. Beberapa halaman yang ditemukan di perpustakaan tersebut memperlihatkan tabel-tabel yang sebelumnya dikenal hanya melalui catatan-catatan John Dee dan pengikutnya. Meski demikian, tidak ada satupun yang berhasil memecahkan pola misterius yang ada dalam tabel tersebut. Dan hingga hari ini, kodifikasi huruf-huruf tersebut tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah esoterisme. Para ilmuwan dan para ahli okultisme yang mencoba mempelajari The Book of Soiga merasa terhalang oleh keterbatasan dalam pemahaman mereka. Walaupun telah ada berbagai metode modern yang diterapkan seperti kriptografi dan teknologi komputer untuk menganalisis susunan kode tersebut, tabel-tabel itu tetap tidak terpecahkan. Bahkan, setelah bertahun-tahun penelitian, seolah ada kekuatan yang sengaja menyembunyikan jawaban, menuntut para pencari untuk lebih dalam mengeksplorasi sisi spiritual dari kitab ini. Beberapa spekulasi beredar bahwa kitab ini bukan sekadar sebuah artefak kuno, tetapi sebuah objek yang memiliki kekuatan lebih dari sekedar fisik. Penemuan kembali The Book of Soiga di dua perpustakaan besar ini bukan kebetulan. Ada yang berpendapat bahwa penemuan ini adalah bagian dari takdir, sebuah sinyal bahwa dunia sudah siap menghadapi rahasia yang selama ini disembunyikan. Namun, ini juga menambah beban pada mereka yang berusaha mengungkapkan makna di balik tabel-tabel tersebut. Karena banyak yang percaya bahwa membuka kode tersebut bisa membawa akibat yang mengerikan. Seiring dengan penemuan kembali The Book of Soiga, muncul berbagai teori yang berusaha menjelaskan asal-usul dan tujuan sebenarnya dari kitab ini. Setiap teori mencoba mengungkapkan rahasia yang terkandung di dalam tabel misterius, namun tidak ada satupun yang bisa membuktikan kebenarannya dengan pasti. Berikut beberapa teori yang beredar. Teori pertama menyatakan bahwa The Book of Soiga adalah kitab sihir asli yang ditulis oleh seorang okultis abad pertengahan yang memiliki akses ke ilmu mistik kuno. Kitab ini diyakini sebagai pedoman bagi para penyihir, alkemis, dan praktisi okultisme untuk mengakses kekuatan gaib yang tersembunyi di alam semesta. Beberapa pengikut teori ini bahkan berpendapat bahwa John Dee sendiri sebagai salah satu tokoh paling terkemuka dalam dunia okultisme sebenarnya hanya pemegang salah satu kunci dari pengetahuan yang lebih besar. Tabel-tabel dalam kitab tersebut dianggap sebagai simbol-simbol yang mengarah pada pemahaman dunia lain, dan jika berhasil diterjemahkan, akan membuka pintu untuk menguasai ilmu sihir kuno yang sangat kuat. Teori kedua berfokus pada kemungkinan
bahwa The Book of Soiga berisi kode matematika yang tersembunyi. Beberapa ahli meyakini bahwa susunan tabel-tabel tersebut mengandung sandi rahasia yang berhubungan dengan angka-angka suci atau bahkan teori-teori matematika yang belum ditemukan pada zamannya. Dalam sejarah, angka seringkali dianggap memiliki kekuatan spiritual dan kosmik, dan ada yang percaya bahwa kombinasi huruf dan angka dalam kitab ini mengarah pada pola yang dapat mengungkapkan rahasia alam semesta. Jika diterjemahkan dengan cara yang tepat, angka-angka tersebut mungkin menyimpan petunjuk tentang hukum-hukum alam semesta atau struktur tersembunyi yang mengatur realitas kita. Namun hingga kini, tidak ada yang berhasil membuktikan apakah ini adalah kode matematis nyata atau hanya sebuah ilusi. Sementara itu, ada juga teori yang lebih skeptis yang mempertanyakan seluruh eksistensi The Book of Soiga sebagai sesuatu yang memiliki makna mistis. Beberapa sejarawan dan ahli bahasa berpendapat bahwa kitab ini sebenarnya adalah sebuah eksperimen linguistik atau bahkan hoax yang dirancang untuk menguji keterampilan analitis manusia. Dalam pandangan ini, tabel-tabel dalam kitab tersebut hanyalah rangkaian kata dan angka acak yang tidak memiliki makna mendalam, melainkan sebuah permainan kata dan simbol yang dirancang untuk membingungkan pembacanya. Teori ini berargumen bahwa selama berabad-abad, banyak orang telah terperangkap dalam pencarian yang sia-sia untuk mencari makna yang tidak ada, karena kode-kode tersebut pada dasarnya hanya kebetulan dan bukan sebuah pesan mistis. Hingga saat ini, belum ada yang bisa mengartikan tabel-tabel mistis itu sepenuhnya. Meski para ahli, para praktisi okultisme, dan bahkan ilmuwan modern telah berusaha keras untuk memecahkan kode-kode dalam The Book of Soiga, misteri tersebut tetap tidak terpecahkan. Beberapa telah gagal dengan tragis, sementara yang lain justru mulai meragukan apakah kode itu bahkan dimaksudkan untuk dipecahkan sama sekali. Namun, jika teori tentang kutukan itu benar, mungkinkah ada seseorang di dunia yang sudah menemukannya, tapi tak sempat mengungkapkannya? Adakah seseorang yang benar-benar memecahkan kodenya hanya untuk menemukan bahwa konsekuensinya terlalu besar untuk ditanggung? Jika benar demikian, mungkin The Book of Soiga adalah lebih dari sekadar kitab, melainkan peringatan yang belum sepenuhnya kita pahami. Penting untuk dipertanyakan apakah kitab ini masih membawa bahaya seperti yang dikatakan dalam mitos kuno, atau apakah kita hanya dibutakan oleh legenda yang mengelilinginya. Apakah kutukan itu nyata? Ataukah itu hanya bagian dari cerita yang diciptakan untuk menjaga agar orang-orang menjauh dari pengetahuan yang terlalu berbahaya? Sebagian orang percaya bahwa The Book of Soiga bukan sekadar teks kuno, tetapi sebuah alat yang bisa mengubah realitas itu sendiri, mengubah cara kita memahami alam semesta dan takdir kita. Namun, di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa kitab ini hanya salah satu dari banyak teks kuno yang menyimpan rahasia dunia lain yang belum kita pahami sepenuhnya. Banyak kitab dan manuskrip kuno yang dipenuhi dengan simbol-simbol misterius dan pengetahuan yang pada masanya dianggap berbahaya atau terlarang. Tetapi seiring berjalannya waktu, pengetahuan tersebut menjadi lebih mudah dipahami. Mungkin The Book of Soiga adalah salah satu dari banyak teka-teki kuno yang hanya menunggu saat yang tepat untuk diungkap saat kita siap untuk memahaminya tanpa rasa takut. Dengan segala misterinya, tetap menjadi simbol dari pencarian manusia akan pengetahuan yang lebih tinggi. Apakah kita akan terus dibayangi oleh ketakutan akan kutukan yang tak terbukti, ataukah kita akan berani membuka pintu yang terkunci dan menghadapi rahasia yang selama ini tersembunyi? Waktu yang akan memberi jawabannya. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen,
dan subscribe, dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.